yang bikin saya itu kepingin masuk Islam itu kata-katanya Umi Irin Handono. Yang ikut bersama disalib dengan Yesus itu kakinya dipatahkan, tetapi Yesus enggak. Nah, pertanyaannya di situ juga. Berarti kalau Yesus bisa hidup lagi, bisa jalan dong. Yesus dimakamkan. Ketika makamnya itu ternyata enggak seperti makamnya kebanyakan orang sekarang yang dikuburkan. Kan cuma ditaruh aja di dalam gua. Dan nyelawatnya itu menggunakan minyak dan rempah-rempah. Pertanyaannya sekarang juga secara medis ini, kalau kunyit, bawang dan lain sebagainya itu kan bisa mengobati luka. Yesus itu belum meninggal, otomatis Yesus itu bisa diobati. Nah, ya itu makanya saya itu juga mulai sangat terguncang hati saya kan. Mulai dari situ baru saya mulai belajar Islam. Jadi dia mengatakan begini, katanya gitu ya, kaki Yesus tidak dipatahkan. Loh, ini artinya Yesus masih bisa jalan karena belum mati. Nah, saya akan menunjukkan ya. Saya akan menunjukkan bahwa fakta kaki Yesus yang tidak dipatahkan itu justru membuktikan Yesus sudah mati. Jadi Irena dan Nikolaus ini ingin mengatakan bahwa kaki Yesus tuh nggak dipatahin. Itu artinya Yesus masih bisa jalan-jalan karena Yesus kan nggak mati. Loh, justru mereka ini nggak ngerti konteks. Bagi orang Kristen, fakta bahwa kaki Yesus tidak dipatahkan itu justru membuktikan bahwa Yesus sudah mati. Karena pada waktu itu terjadilah bahwa dua penjahat di samping kiri dan di samping kanan Yesus itu, kakinya itu dipatahkan. Dan itu adalah sesuatu praktek yang common banget di dalam budaya Roma pada saat itu. Kenapa? Karena dengan mematahkan kaki, maka tidak ada lagi yang menopang. Ya, di salib itu kan kakinya yang menopang, tidak ada. Ketika kakinya nggak bisa menopang lagi, maka terjadilah hukuman salib itu sebenarnya terjadilah gagal paru atau gagal napas ya. Terjadilah gagal napas dan kemudian orang tersebut langsung mati karena kakinya dipatahkan. Nah, kenapa prajurit Roma tidak mematahkan kaki Yesus? Karena mereka melihat bahwa Yesus sudah mati. Gitu loh ya. Karena mereka melihat bahwa kaki Yesus itu karena mereka melihat bahwa Yesus sudah mati. Jadi mereka nggak patahin lagi gitu ya. Nah, ini justru tuduhan mereka membuktikan apa? Membuktikan bahwa ajaran Kristen itu benar gitu loh ya. Oke. Terus kemudian dia komen lagi. Ini memang banyak ya. Dia argumennya banyak ya si Umi Irena ini ya. Dia mengatakan begini, lambung Yesus yang ditusuk itu tidak cukup membuktikan bahwa Yesus sudah mati. Nah, ini satu lagi nih ya. Katanya lambung Yesus itu waktu ditusuk itu tidak bikin kematian. Begini. Jangan lupa bahwa Yesus itu sudah didera pada waktu sebelum penyaliban. Yesus itu dipukul saat diadili. Bahkan dia disesah oleh prajurit Roma sebagaimana perintah Pilatus. Yang kalau kita lihat, itu terjadi hukuman 39 kali cambukan dengan cambuk Roma. Cambuk itu tuh sudah mencabik dagingnya Yesus dan itu terlalu sakit. Dan dikatakan mereka tuh mengambil buluh lalu mereka memukulkan ke kepala Yesus. Dan Yesus memikul salibnya ke Golgota. Dan harus dibantu oleh Simon orang Kirene karena kita menemukan bahwa Yesus terjatuh di tengah jalan karena low blood pressure. Jadi tekanan darahnya sudah rendah sekali karena Yesus kehilangan banyak darah. Ketika proses penyalipan itu sangat-sangat menyakitkan dan membahayakan, dan lebih membahayakannya adalah karena orang yang disalib itu kesulitan bernapas ya. Karena ketika dia tangannya dipaku, kakinya dipaku, terjadilah di mana dia harus menopang tangannya. Karena kalau dia tidak menopang badannya, maka dia akan gagal napas. Jadi dia mau nggak mau, ya. Nah, dalam penelitian terjadilah para dokter mengatakan terjadi hypovolemic shock, di mana terjadi efusi cairan di sekeliling jantung dan paru. Ya,
Jadi efusi itu adalah cairan itu berkumpul di daerah itu. Karena apa? Karena dalam keadaan tersalibkan seperti ini. Sehingga kita mengerti ketika dikatakan seorang prajurit menikam lambung Yesus, keluarnya apa? Darah dan air. Karena apa? Karena bukan cuma darah, tetapi efusi itu, air itu sudah berkumpul di situ. Ya, ketika ditikam, keluar darah dan air, dan itu menunjukkan bahwa Yesus sudah menyerahkan nyawanya. Yesus bukan mati sekadar mati ya, tapi dia menyerahkan nyawanya. Sehingga hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sangat sulit sekali untuk mengatakan Yesus itu selamat dari penyaliban. Ya. Bahkan menurut mereka, buktinya nih, Yesus cuma ditaruh di dalam goa, bukan dikubur. Maksud dia tuh begini, Yesus tuh nggak mati, karena kalau dikubur ya dia pasti udah nggak bisa hidup. Ditaruh dalam goa kan dia bisa bangun lagi. Ini sih argumen ngelantur nih ya. Lalu dikatakan Yesus diurapi dengan kunyit dan bawang untuk menyembuhkan luka Yesus. Saya kasih fakta deh. Faktanya adalah makam Yesus yang disegel itu dijaga oleh pasukan Roma. Itu faktanya. Kita menemukan catatan ini dalam Matius 27, 63-66. Di situ dikatakan bahwa para pemimpin agama ini menghadap Pilatus. Lalu mereka minta untuk supaya kubur Yesus dijaga. Kenapa? Karena mereka takut murid-murid Yesus mencuri mayat Yesus. Ya. Perhatikan ini baik-baik. Pemimpin agama tahu betul Yesus sudah mati. Dan mereka mengatakan, tolong segel kuburnya. Supaya apa? Supaya jangan dicuri mayatnya. Lalu Pilatus mengatakan, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Perhatikan ini baik-baik. Kubur Yesus itu dijaga ketat oleh pasukan Roma. Pasukan Roma adalah pasukan yang paling disiplin pada waktu itu. Tidak ada tuh ceritanya mereka itu kemudian tidak disiplin. Sehingga fakta bahwa kubur Yesus dijaga oleh pasukan Roma ini menghilangkan kemungkinan bahwa Yesus masih hidup dalam gua tersebut. Saya mau tanya, kalau Yesus masih hidup dalam gua tersebut, bagaimana caranya Yesus pulih dengan luka yang begitu habis kalaupun dia hidup? Udah pasti nggak mungkin hidup. Pasti dia udah mati. Dan fakta ini, kubur Yesus dijaga, itu menghilangkan kemungkinan bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh para muridnya. Ya. Sehingga fakta ini menunjukkan bahwa totally apa yang dicatat oleh Alkitab itu benar. Oke? Nah, kemudian dia argumennya begini, itu kan rempah-rempahnya dibawa untuk Yesus. Karena katanya ada kunyit, ada bawang katanya. Untuk supaya menyembuhkan luka. Ya ampun, saya cuma mau pegang jidat doang ya. Rempah-rempah apa sih yang dibawa? Ya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria Ibu Yesus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Rempahnya itu apa? Rempah yang dibawa adalah mur dan minyak gaharu. Ini rempah apa sih? Bukan kunyit, bukan bawang. Jadi ini rempah-rempah bukan untuk memulihkan luka Yesus, bukan. Tetapi minyak mur dan gaharu ini adalah rempah-rempah yang dipakai untuk mengurangi bau jenazah. Karena apa? Karena dalam tradisi Yahudi, jenazah itu dibiarkan di dalam goa sampai terjadi dekomposisi. Jadi untuk penghormatan terhadap seseorang itu dikasihlah dikasihlah mur dan minyak gaharu supaya tidak bau begitu ya. Dan itu bentuk dari penghormatan supaya tidak ada bau jenazahnya. Nah, ini justru membuktikan bahwa perempuan-perempuan ini jelas-jelas tahu Yesus sudah mati. Dan mereka juga tidak menduga bahwa Yesus akan bangkit. Nanti kenapa dari tadi saya ngomong murid-murid tidak bisa mencuri mayat Yesus, tidak menduga karena itu hubungannya sama kebangkitan. Ya. Jadi Yesus itu benar-benar mati, benar-benar bangkit. Tapi begini loh teman-teman, dari data sejarah yang ada, dari semua yang saya sudah paparkan, clear, kita tidak bisa menyangkali bahwa semuanya itu mengarah kepada apa? Semuanya itu mengarah kepada satu hal yang jelas sekali. Apa itu? Yesus mati di salib. Dan orang Kristen percaya Yesus bangkit. Ya.
Tetapi cuman ada satu nih yang beda banget gitu. Ajaran ini beda banget yang mengajarkan Yesus tidak mati melainkan ada yang diserupakan. Padahal jelas-jelas bukan orang Kristen, Josephus Flavius, seorang sejarawan Yahudi, dengan jelas mengatakan Yesus itu condemned to the cross, ya. Yesus itu telah hukum salib, dan orang yang kalau dihukum salib pasti mati. Jelas Tacitus dalam tulisannya, ya, dia adalah seorang Roma. Dia mengatakan Kristus, ya, telah suffered the extreme penalty, hukuman yang paling ekstrim pada masa pemerintahan Tiberius, ya, dan Pontius Pilatus. Jelas-jelas Yesus itu mati di kayu salib. Bahkan mereka yang sering mengkritik Kristen setuju Yesus itu mati di kayu salib. Seorang ateis Gerd Ludemann dan seorang agnostik Bart Ehrman mengatakan bahwa Yesus itu mati di kayu salib. Jelas-jelas ini semuanya menunjukkan bahwa Yesus itu mati di kayu salib. Tetapi ya cuman ajaran satu ini aja nih yang tidak tobat-tobatnya.